Ini ya. Ini profesor. Benar. Ini namanya Parjo, punyaan Pak Harto. Wah, halo. Rame. Makanya tadi tuh, alasan dia tuh. Respon saya untuk kontes ini ya, yang jelas saya sangat bersyukur karena panitia sendiri berhasil membentuk tim yang sangat luar biasa sehingga kontes ini dapat terwujud dan antusias masyarakat saya lihat sangat luar biasa, dan ini akan menjadikan membuka wawasan untuk masyarakat tentang ikan itu tidak serta-merta ikan haron itu dimasak untuk dimakan, tapi dipelihara dengan nilai jual yang akan top. Terus terkait dengan baru pertama kali di Kalteng seperti apa nih? Ya untuk pertama kali yang jelas kan saya salut. Yang kedua saya berharap kedepannya tetap terus berlanjut mas. Itu aja. Ikan apa yang dibawa hari ini? Untuk sementara saya bawa ikan red sama ikan yellow. Kelas progres sama kelas event ini. Terkait dengan di 2022 sendiri ikan cana progresnya seperti apa ke depannya? Jadi gini, untuk progres kedepannya, ya ini dengan adanya kontes ini, insya Allah kedepannya dia akan terus berkembang bang. Jadi kan dengan gini masyarakat tahu, oh ternyata ikan ini nilai jualnya tinggi. Tapi kalau kita tidak ada dengan kontes, tidak ada dengan ini, masyarakat tahunya cuma ikan itu ya buat dimasak. Jadi saya berharapnya untuk kedepannya tetap lanjut.
akan bisa langsung muncul. Tapi janganlah dagingnya tipis sekali. Main di China lagi, main mana yang ujung? Ikan, Dede naik ikan. Dede senang nggak ikannya besar kayak gitu? Skala besar, sebelahnya lagi tuh Bapak. Nah, jadi kalau punya dan ada dari pemilik khusus Pak Anies Salvator dari gambar. Kemudian ada Pak Freddy. Seluruhnya yang sudah saya sebutkan satu persatu. Tentunya yang saya hormati seluruh donatur yang ada pada malam ini hadir. Yang saya hormati seluruh pencipta komunitas kita. Iya, siapa kan? Stikernya tuh. Iya. Dan juga juara pertama kali ini, Luar biasa. kita temui masih ada sekali lagi BPN menjadi sponsor kegiatan ini. Iya, oke. Iya, selamat, terima kasih. Memang senang ikan. Iya, senang nonton. Senang nonton. Di rumah ada. Kita berbagi-bagi progres, ya. Event yang pertama kali juga. Dagang ini awalnya kan dari kita mendengar dari keluh kesah sama-sama pengobat. Jadi berawal di warung kopi sebenarnya. Jadi kita berkumpul-kumpul, kita membahas kenapa sih ikan kita ini kok tenar di luar kok merangkum di dalam kota. Nah, jadinya kami kumpul-kumpul, pas kami ketemu sama beliau ini kita berkeluh kesah, kita menyampaikan apa yang dimau oleh kalangan penghobi. Ya, kebetulan beliau menyambut positif. Jadi intinya misi kami itu membuat masyarakat suka dengan masyarakat yang datang. Masyarakat suka, kalau dia udah suka dia pasti akan berusaha untuk Mas, pesertanya dari mana? Bali ada itu, terus kemudian dari Surabaya, dari Malang, dari Solo, Semarang, Banjarmasin, Palangkaraya ada, Sampai ada, Manado ada,
terus dari Seruyan udah pulang orangnya, terus kemudian dari Kota Bekasi Semua pesertanya itu ada berapa jumlahnya? 115 bagi menjadi 8 kelas. Terus yang dinilai dalam kategori ini ikan apa? Terus yang dinilai dari segi apanya? Kita lombakan 2 jenis, red maruliodes sama yellow maruliodes, kemudian blue pulcra sama auranti. Jadi satu dari adaptasi mental, yang kedua dari warna, ketiga dari bar itu garis menghitam, garis hiasan, kemudian dari batik itu ciri khas ikan predator pasti ada batik. Jadi semua itu jadi satu kesatuan. Jika hanya unggul salah satu itu nggak bisa, jadi harus menjadi satu kesatuan, sehingga itulah nilai indahnya itu. Mas, kalau dinilai dari harga ikan yang ikut festival ini berkisar dari harga berapa sampai berapa? Terus terang ini karena event pertama Pak, jadi ada dari orang sini yang belinya mungkin kemarin sempat cerita cuma 150.000, ya itu ikannya juara. Ya. Sekarang ikannya juara, sekarang udah juara penawaran tadi malam nih. Iya. Ada orang dari Palangkaraya menawar udah 10.500.000 dari harga 150.000. Kemudian yang termahal itu, nah di situ di kelas Pulcra itu ada dari Lamandau, itu punya Bang Jaki, itu seharga 25 juta. Ikannya mungkin hanya di bawah 20 cm. Jadi ya kita bersyukurlah kita mendapat support, kita juga nggak menyangka ternyata dukungan dari masyarakat Pangkalan Bun khususnya untuk datang, untuk suka, untuk menikmati bisa terakomodasi. Juga semua atas bantuan dari beliau sebagai pembina kami, beliau memberikan kami fasilitas, memberikan kami jalan, karena ini event pertama terus terang, jadi kami harus terus berpikir otak, berpikir kita kuras tenaga. Nah, kalau nggak ada beliau mungkin ya nggak mungkin terjadi lah. Intinya seperti itu. Dukungan dari BPAD sendiri Sampaikan oleh ketua tadi memang benar. Kami sebetulnya ya mohon maaf salah satu indikator keberhasilan. Jadi awalnya apa yang disampaikan beliau kesah dari komunitas, akhirnya kami kemas, ayo kita adakan festival ikan hias ini, karena ini ikan adalah ikan khas kita Pangkalan Bun. Kok bisa negara lain ataupun daerah lain itu mohon maaf bisa terkenal, bahkan dia tadi untuk meningkatkan nilai harga ya, mungkin yang di sini ikan sejenis gabus atau cana tadi hanya ya dicampur dengan nasi kuning, ya tentu harganya akan murah. Tapi kalau sudah seperti ini, ya mohon maaf tadi disampaikan oleh Pak Dwi selaku ketua memang harganya menggila. Yang kedua, intinya kami juga ingin melestarikan ya daripada keturunan ikan-ikan cana ini jangan sampai musnah. Karena ini banyak diekspor Pak, keluar dari mulai Singapura, Malaysia, ke Eropa. Yang kedua aja lagi, ini bagaimana mengakomodir penghobi agar ini menjadi ada efek domino terhadap daerah. Mudah-mudahan yang akan datang, kami akan menyelenggarakan mungkin agak lebih besar. Jujur, ini adalah memang panitia yang bekerja dengan sekuat tenaga, swadaya, tidak ada spesial pun anggaran dari APBD. Tetapi dari seluruh para donatur yang ada di Kota Pangkalan, ya tentunya yang cinta terhadap ikan hias ini. Dan berikutnya kami dengan Pak selaku pemerintahan daerah mewakili, insya Allah akan mendukung di tahun datang, akan menjadi program kami andalan, akan kita kaitkan dengan wisata. Karena kita tahu bahwa Ibu Bupati dengan Pak Wagub dititik beratkan kepada 3 sektor. Yang pertama adalah pembangunan di bidang infrastruktur. Yang kedua, pertanian dalam arti luas. Yang ketiga, pariwisata. Nah ini kena ini sebetulnya pertanian dalam arti luas juga, termasuk karena ini perikanan kan. Yang keduanya di pariwisata, kita kolaborasi. Mudah-mudahan sebenarnya. Dorongan dari dinas terkait seperti apa Pak? Dorongan kami kemarin memang sudah memanggil dinas terkait dan insya Allah dinas terkait sangat support. Cuma
terkait dengan anggaran. Nah, memang ini tidak teranggarkan di 2022. Nanti tentunya untuk 2023 insya Allah akan kami dorong. Kami selaku lembaga yang punya tugas di bidang anggaran dan pengawasan intinya akan mensupport agar nanti ikan cana ini merupakan jadi maskot kota Waringin Barat. Jangan cuma hanya kota Waringin Lama yang kota Waringin Timur yang punya ikan jelawat, tapi kita punya juga ikan cana. Jadi sama-sama, misalnya ikan jelawat, kita ikan cana untuk kedepannya. Ya mudah-mudahan dukungan dari Bapak semuanya, teman-teman pers juga kita bisa memboomingkan, ya. Karena ini di samping hobi juga bisa menghasilkan, tentunya kan begitu. Nah, apalagi nanti bisa menambah pundi-pundi di dalam PAD, ya, pendapatan asli daerah. Tidak ada salah, asal kita kemas. Jangan hanya kita mengambil distribusi atau pajaknya, tapi kita tidak membina. Kita bina dulu. Tentunya nanti akan memuaskan hasilnya. Mudah-mudahan. Terima kasih ya. Baik, kami atas nama Panitia DPR Cup Festival Ikan Cana mengucapkan terima kasih kepada jurnal, TV, jurnal besar, media partner, komunitas, dan kepada seluruh media-media yang telah meliput kegiatan Festival Ikan Cana ini. Harapan kami ke depan, ini mudah-mudahan menjadi agenda tahunan di Kota Waringin Barat. Salah satunya untuk meningkatkan pundi-pundi pendapatan asli daerah. Yang kedua untuk melestarikan ikan khas Pangalamun, ikan cana. Mudah-mudahan bisa ratingnya naik daripada nilainya. Karena selama ini kan ikan cana itu hanya ya dikonsumsi ya sebagai ikan asin ataupun pendamping nasi kuning. Tapi dengan adanya festival ini sehingga rating ikan cana menaik. Yang keduanya kita melestarikan ikan yang ada di Kota Waringin Barat ini, karena ini salah satunya ya ikan kebanggaan di Kota Waringin Barat. Mungkin boleh sampai mempunyai ikan jelawat, kita punya ikan cana. Dan harapan kami kepada seluruh penghobi, jangan bosan-bosan, tetap semangat. Insya Allah yang akan datang kita akan dukung dengan anggaran APBD ya untuk festival ini. Sekarang memang kita swadaya dulu. Ya, saya ucapkan juga terima kasih kepada seluruh panitia yang telah bekerja keras, kepada seluruh donatur-donatur yang telah memberikan support ya, baik itu berupa hadiah maupun dana kepada kami untuk terselenggaranya festival DPRD Cup Cana Festival ini. Untuk itu kami sekali lagi atas nama panitia ucapkan terima kasih kepada seluruh lapisan, termasuk media-media yang telah meliput, dan mudah-mudahan di tahun yang akan datang lebih meriah. Terima kasih. Oke, sebentar Pak. Jaya terus Jurnal TV. Event DPRD Cup yang pertama ini diikuti oleh peserta sejumlah 115 orang. Dari yang terjauh, dari yang terdekat, dan kemudian memang misi kami mengangkat ikan lokal asli Pangalamun agar dia menjadi tuan rumah di tempatnya dia sendiri. Terima kasih kepada Jurnal TV yang sudah mensupport habis kami sehingga acara ini bisa berlangsung secara lancar sesuai dengan rencana, dan alhamdulillah sekitar 80% ikan dari Sampit, dari Pangalamun, dari Palangkaraya, dari Banjar itu asli Kalimantan yang dulu ditangkap di alam, kita jual ke Jawa sama mereka diikon lagi di sini. Jadi terima kasih sekali lagi buat Jurnal TV. Semoga ke depan kerjasama ini akan terus berlanjut dan orang semakin kenal dengan Kota Pangalamun. Terima kasih.
Dagangannya jauh. Kalau siap dibakar kita langsung luncur. Tapi janganlah dagingnya sekali. Main di China lagi, main mana yang ujung? Ikan, Dede naik ikan. Dede senang nggak ikannya besar kayak gitu? Skala besar, sebelahnya lagi tuh Bapak. Nah, jadi kalau punya dan ada dari pemilik khusus Pak Anies Salvator dari gambar. Kemudian ada Pak Freddy. Seluruhnya yang sudah saya sebutkan satu persatu, tentunya yang saya hormati seluruh donatur yang ada pada malam ini hadir, yang saya hormati seluruh pencipta komunitas kita. Iya, siapa kan? Stikernya tuh. Iya. Iya. Dan juga juara pertama kali ini. Luar biasa. Kita temui masih ada sekali lagi BPN juga sponsor kegiatan ini. Iya, oke. Iya, selamat, terima kasih. Memang senang ikan. Iya, senang nonton. Senang nonton. Di rumah ada. Kita berbagi-bagi progres, ya. Event yang pertama kali juga. Dagangan ini awalnya kan dari kita mendengar dari keluh kesah sama-sama pengolah. Jadi berawal di warung kopi sebenarnya. Jadi kita berkumpul-kumpul, kita membahas kenapa sih ikan kita ini kok tenar di luar kok merangkum di dalam kota. Nah, jadinya kami kumpul-kumpul, pas kami ketemu sama beliau ini kita berkeluh kesah, kita menyampaikan apa yang dimau oleh kalangan penghobi. Ya, kebetulan beliau menyambut positif. Jadi intinya misi kami itu membuat masyarakat suka dengan masyarakat yang datang. Masyarakat suka, kalau dia udah suka dia pasti akan berusaha untuk Mas, pesertanya dari mana? Bali ada. Itu terus kemudian dari Surabaya, dari Malang, dari Solo, Semarang, Banjarmasin, Palangkaraya ada, Sambut ada, Manado ada, terus dari Seruyan,
Udah pulang orangnya terus kemudian dari kota Bekasi. Semua pesertanya itu ada berapa jumlahnya? 115. Bagi menjadi 8 kelas. Terus yang dinilai dalam kategori ini ikan apa? Terus yang dinilai dari segi apanya? Yang kita lombakan 2 jenis, red maruliodes sama yellow maruliodes, kemudian blue pulcra sama auranti. Jadi satu dari adaptasi mental, yang kedua dari warna, ketiga dari bar itu garis menghitam, garis hiasan, kemudian dari batik itu ciri khas ikan predator pasti ada batik. Jadi semua itu jadi satu kesatuan. Jika hanya unggul salah satu itu nggak bisa, jadi harus menjadi satu kesatuan, sehingga itulah nilai indahnya itu. Mas, kalau dinilai dari harga ikan yang ikut festival ini berkisar dari harga berapa sampai berapa? Terus terang ini karena event pertama Pak, jadi ada dari orang sini yang belinya mungkin kemarin sempat cerita cuma 150.000, ya itu ikannya juara. Ya. Sekarang ikannya juara, sekarang udah juara penawaran tadi malam nih. Iya. Ada orang dari Palangkaraya menawar udah 10.500.000 dari harga 150.000. Kemudian yang termahal itu, nah di situ di kelas Pulcra itu ada dari Lamandau, itu punya Bang Jaki, itu seharga 25 juta. Ikannya mungkin hanya di bawah 20 cm. Jadi ya kita bersyukurlah kita mendapat support, kita juga nggak menyangka ternyata dukungan dari masyarakat Pangkalan Bun khususnya untuk datang, untuk suka, untuk menikmati bisa terakomodasi. Juga semua atas bantuan dari beliau sebagai pembina kami, beliau memberikan kami fasilitas, memberikan kami jalan, karena ini event pertama terus terang, jadi kami harus terus berpikir otak, berpikir kita kuras tenaga. Nah, kalau nggak ada beliau mungkin ya nggak mungkin terjadi lah. Intinya seperti itu. Dukungan dari BPAD sendiri Sampaikan oleh ketua tadi memang benar. Kami sebetulnya ya mohon maaf salah satu indikator keberhasilan. Jadi awalnya apa yang disampaikan beliau kesah dari komunitas, akhirnya kami kemas, ayo kita adakan festival ikan hias ini, karena ini ikan adalah ikan khas kita Pangkalan Bun. Kok bisa negara lain ataupun daerah lain itu mohon maaf bisa terkenal, bahkan dia tadi untuk meningkatkan nilai harga ya, mungkin yang di sini ikan sejenis gabus atau cana tadi hanya ya dicampur dengan nasi kuning, ya tentu harganya akan murah. Tapi kalau sudah seperti ini, ya mohon maaf tadi disampaikan oleh Pak Dwi selaku ketua memang harganya menggila. Yang kedua, intinya kami juga ingin melestarikan ya daripada keturunan ikan-ikan cana ini jangan sampai musnah. Karena ini banyak diekspor Pak, keluar dari mulai Singapura, Malaysia, ke Eropa. Yang kedua aja lagi, ini bagaimana mengakomodir penghobi agar ini menjadi ada efek domino terhadap daerah. Mudah-mudahan yang akan datang, kami akan menyelenggarakan mungkin agak lebih besar. Jujur, ini adalah memang panitia yang bekerja dengan sekuat tenaga, swadaya, tidak ada spesial pun anggaran dari APBD. Tetapi dari seluruh para donatur yang ada di Kota Pangkalan, ya tentunya yang cinta terhadap ikan hias ini. Dan berikutnya kami dengan Pak selaku pemerintahan daerah mewakili, insya Allah akan mendukung di tahun datang, akan menjadi program kami andalan, akan kita kaitkan dengan wisata. Karena kita tahu bahwa Ibu Bupati dengan Pak Wagub dititik beratkan kepada 3 sektor. Yang pertama adalah pembangunan di bidang infrastruktur. Yang kedua, pertanian dalam arti luas. Yang ketiga, pariwisata. Nah ini kena ini sebetulnya pertanian dalam arti luas juga, termasuk karena ini perikanan kan. Yang keduanya di pariwisata, kita kolaborasi. Mudah-mudahan sebenarnya. Dorongan dari dinas terkait seperti apa Pak? Dorongan kami kemarin memang sudah memanggil dinas terkait, dan insya Allah dinas terkait sangat support, cuma terkait dengan anggaran. Nah memang ini tidak teranggarkan di 2022. Nanti tentunya untuk 2023 insya Allah akan kami dorong. Kami selaku lembaga yang punya tugas di bidang anggaran dan pengawasan, intinya akan mensupport
agar nanti ikan cana ini merupakan jadi maskot kota Waringin Barat. Jangan cuma hanya kota Waringin Lama yang kota Waringin Timur yang punya ikan jelawat, tapi kita punya juga ikan cana. Jadi sama-sama, misalnya ikan jelawat, kita ikan cana untuk kedepannya. Ya mudah-mudahan dukungan dari Bapak semuanya, teman-teman pers juga, kita bisa memboomingkan, ya. Karena ini di samping hobi juga bisa menghasilkan, tentunya kan begitu. Nah, apalagi nanti bisa menambah pundi-pundi di dalam PAD, ya, pendapatan asli daerah. Tidak ada salah, asal kita kemas. Jangan hanya kita mengambil distribusi atau pajaknya, tapi kita tidak membina. Kita bina dulu. Tentunya nanti akan memuaskan hasilnya. Mudah-mudahan. Terima kasih ya. Baik, kami atas nama Panitia DPR Cup Festival Ikan Cana mengucapkan terima kasih kepada jurnal, TV, jurnal besar, media partner, komunitas, dan kepada seluruh media-media yang telah meliput kegiatan Festival Ikan Cana ini. Harapan kami ke depan, ini mudah-mudahan menjadi agenda tahunan di Kota Waringin Barat, salah satunya untuk meningkatkan pundi-pundi pendapatan asli daerah, yang kedua untuk melestarikan ikan khas Pangalamun, ikan cana, mudah-mudahan bisa ratingnya naik daripada nilainya, karena selama ini kan ikan cana itu hanya ya dikonsumsi ya sebagai ikan asin ataupun pendamping nasi kuning, tapi dengan adanya festival ini sehingga rating ikan cana menaik. Yang keduanya kita melestarikan ikan yang ada di Kota Waringin Barat ini, karena ini salah satunya ya ikan kebanggaan di Kota Waringin Barat. Mungkin boleh sampai mempunyai ikan jelawat, kita punya ikan cana, dan harapan kami kepada seluruh penghobi jangan bosan-bosan, tetap semangat. Insya Allah yang akan datang kita akan dukung dengan anggaran APBD ya untuk festival ini. Sekarang memang kita swadaya dulu. Ya, saya ucapkan juga terima kasih kepada seluruh panitia yang telah bekerja keras, kepada seluruh donatur yang telah memberikan support ya, baik itu berupa hadiah maupun dana kepada kami untuk terselenggaranya festival DPRD Cup Cana Festival ini. Untuk itu kami sekali lagi atas nama panitia ucapkan terima kasih kepada seluruh lapisan, termasuk media-media yang telah meliput, dan mudah-mudahan di tahun yang akan datang lebih meriah. Terima kasih. Oke, sebentar Pak. Jaya terus Jurnal TV. Event DPRD Cup yang pertama ini diikuti oleh peserta sejumlah 115 orang. Dari yang terjauh, dari yang terdekat, dan kemudian memang misi kami mengangkat ikan lokal asli Pangalamun agar dia menjadi tuan rumah di tempatnya dia sendiri. Terima kasih kepada Jurnal TV yang sudah mensupport habis kami sehingga acara ini bisa berlangsung secara lancar sesuai dengan rencana, dan alhamdulillah sekitar 80% ikan dari Sampit, dari Pangalamun, dari Palangkaraya, dari Banjar itu asli Kalimantan yang dulu ditangkap di alam, kita jual ke Jawa sama mereka diikon lagi di sini. Jadi terima kasih sekali lagi buat Jurnal TV. Semoga ke depan kerjasama ini akan terus berlanjut dan orang semakin kenal dengan Kota Pangalamun. Terima kasih. Ya, itu